Lebih lah ya. Ini dari umbi ukuran? Dari bibit apa ini Mas? Dari umbi 2 on. Ah, gede loh Mas 2 on. Iya. Tak ini loh, pirang on ini. 1 on. Satu on, bukan 1 on. Kita coba bongkar ya kawan. Umbi nih. Halo, assalamualaikum, dulur AP3 atau saudara AP3. Kita kali ini akan nge-review lahannya Pak Riswanto, orang Sumberwojo. Benerwojo, maaf. Nanti mungkin Mas Rifi Haji yang bagian wawancara orangnya, nanti bisa saya bantu apa yang kurang, mungkin bisa buat pengalaman buat yang lain, buat yang pemula. Baca kendalanya, bagaimana antisipasinya. Sumberwojo Kejayan. Sumberwojo Kejayan. Yo. Assalamualaikum. Sama petani dari Benerwojo. Namanya sinten Mas? Riswanto. Mas Riswanto. Mulai kenal porang tahun pinten Mas? 2015 tapi belum mendalami. Masih semilia. Nah, Di sini di Benerwojo. di rumah asal di daerah pegunungan. Gunungan Pasuruan Kalau itu. Pasuruan, kalau sini ini baru 2021. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini. Oh, pantes. Uji coba Luas lahannya berapa? 5.000 lah. 5.000. Total 5.000. Udah pencar tapi. Enggak di satu tempat, ada 3 tempat ya Mas ya. Ada 3 tempat. Kalau yang di sini ya? Di sini kalau total kemarin itu sama biji KTU 8 ribuan. 8 ribuan bibit. Bibit Tanam bulan Januari, nggih. Januari, ada yang akhir Januari. Ketinggalan Mas. Agak telat mungkin. Menurut sampean agak telat nopo mboten? Telat. telat. Terinspirasi dari siapa untuk tanam porang? Awal tanam porang. Awal mula kenal porang itu dari siapa? Dari saudara. Awalnya tahun 2015 dikenalkan porang. Awalnya saya itu cuman dana 1.500.000 2015. Itu dapat berapa kilo bibit? Itu waktu itu bibit masih 3.000 dapat 15 bibit. Umbi. Bibitan. Oh, polybag kan. Ya, Berapa? 3.000 dapat 15. 3.000 dapat 15 polybag. Polybag Pak, murah, mantap. Sekarang 3.001. Tahun 2015. Nah, awalnya itu terus Itu beli berapa? 1,5 juta tadi ya? 1.500.000. Nah. Kurang lebih berarti sekitar 5. Ada 10 ribuan nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Yang bikin tergoda untuk tanam porang apa? Awalnya saya itu kan gini, untuk lahan-lahan yang tidak produktif itu saya tanam porang biar nanti teman-teman yang tidak ada kerjaan atau yang lain bisa membudidayakan porang untuk menghasilkan tambahan di rumah tangga. Itu maksud saya gitu. Menginfluensi, jadi contoh untuk lingkungan sekitar, petani-petani sekitar, mengajak untuk mengenalkan porang jadi budidaya yang baru yang lebih prospek, mungkin seperti itu nggih. Untuk tahun ini bagaimana
kendala awal tanam porang. Kendala yang ditemui. Nah, Kendala yang ditemui pertama memang ini awal Mas masih belajar ini Mas. Satu kendalanya memang dari bibit sangat tinggi harganya. Sama keluhannya Pak. Sama keluhannya Pak. Sama kita memula Pak ya. Ya, pemula seperti itu. Yang kedua itu dari perawatan Mas. Perawatan harus ekstra. Ekstranya itu di sisi pemupukan atau Di sisi apa namanya pembersihan gulma. oh, Di gulma. Nah, terus yang ketiga itu dari pemupukan. Pemupukan ini porang ini kan masih tahap belajar, jadi nggak tahu yang harus untuk porang yang asli yang bagus itu pupuk apa, itu masih meraba-raba ini Mas. boleh tak tambahin nih Mas. Dari tahun 2015 itu berarti masih tanamnya skala nggak terlalu intensif gitu ya. Iya. Hanya ditanam Tanam tinggal pulang. tinggal pulang kasih pupuk kandang sudah cukup. Udah ya. Hasilnya saat belum intensif seperti itu Lumayan, soalnya kan daerah dingin. lumayan. Lumayan. Gitu lebih banyak hidupnya ya. Iya. Kalau sini kan daerah panas. Jadi kan perawatan kan beda, agak sedikit beda. Poinnya porang di dataran tinggi bisa hidup, di dataran rendah bisa hidup, cuma yang beda dari sistem perawatannya. Oke. Untuk tahun ini ada nggak penyakit atau hama yang dialami? Sementara ini dua keluhan saya itu Mas. Pertama awal tumbuh itu ada ulat daun. Ulat Warna daun hitam hijau. warna hitam, dihabisi daunnya tapi sudah terselesaikan. Diapain Mas? Tak kasih apa namanya itu semprot pupuk daun. Pupuk daun. Pakai apa? MKP? Apa Kontrakol. pupuk daun? NKP yang hijauan segini itu lah ya. Apa putih ya, Putih. Gandasil. gandasil tak iku. Gandasil. Oh, daun lah wis. Iya, gandasil kan. Bukan. Apa? Bu. Yes. Yang kedua ini Mas, batang Mas. Batang itu biasa ada ulat Mas. Ada ulat. Nah, itu masih belum ketemu obatnya Mas. Putih-putih Oh, itu Pak. fusarium. Nah, Bukan. Untuk Lalat yang putih-putih itu loh. jadi di ulat tengah yang batang putih-putih. itu sini ada Oh iya. ada busuk Busuk. busuk pangkal batang, nanti ada ulat-ulat putih ada ulat kecil-kecil. putih kecil. Nah. Untuk kendala pengelolaan lahan, ada kendala nggak? Kalau pengelolaan lahan, Kendalanya? insya Allah tidak ada kendala. Kalau Kendalanya menurut capek. yang ahlinya gimana Apa ini kondisi maksudnya? tanahnya, kontur tanah sekarang? Kalau penilaian saya ya, mohon maaf nih, kayak tanahnya keras. Mungkin dulunya kurang, udah lama terlalu lama banyak hanya pakai pupuk sintetis. Di sini ada kebiasaan pakai pupuk organik. Biasa organik sini. Jarang. Jarang ya. Jarang. Jagung, awal jagung. Berarti baru musim ini sampean tanam porang, baru sampean kasih Organik. kohe kambing ya. Iya. Melalui fermentasi dan lain-lain enggak? Enggak. Langsung mentah. langsung. Ditaruh sebagai pupuk dasar. Langsung dasar. Ini usia tanaman dari Januari berarti baru 4 bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan udah banyak yang dorman sayangnya. Untuk pupuk Untuk Pupuk selama lanjutan. 4 bulan perlakuannya udah apa aja? Selain membersihkan gulma, ada pemupukan lanjutan atau apa? Coba pupuk 1 kali. Apa itu? Itu saya pakai NPK. Tapi 1 kali Ditabur. tabur. pada bulan Pada Umur berapa? bulan kemarin awal Maret. berarti umur 2 Umur 3 bulan. bulan. 2 bulan 3 bulan. Umur 3 bulan. Pakai NPK Ponska. Polska. Mungkin bisa sambil jalan kita lihat kebunnya udah banyak yang dorman padahal usianya baru 4 bulan. Monggo. Rencananya mau dibongkar
musim pertama nopo dilanjut sampai musim kedua? Ini ada dua, yang sebelah sini itu musim pertama, yang agak ke sana musim kedua nanti. Maksudnya yang dari daerah yang agak besar-besar dipanen tahun ini. Nah, tahun ini Dibongkar, yang sisanya dibiarin di lahan sampai musim kedua. kita ambil musim tangan. Tanamannya lucu, bantet. Tuh, bantet. Harusnya sih Pantet daunnya lebar. Karakternya lucu. Tanaman kayak ini. dataran rendah. Coba cek ini nih, tuh Wih, kan. bro, Tuh kan, tuh. Kata tuh. No. karakter dataran rendah harusnya tanamannya emang pendek, kekar seperti ini. Nah. Dan ini lihat, Tanpa produksi naungan. kataknya. Sebenarnya bukan dataran rendah, tanpa naungan. Ya, luar biasa. tanpa naungan. Plus. Tuh. Pendek kekar. Tuh. Ah. Pendek kekar dong, no. Cuman berapa kan? 40 cm, Pak. Tuh kan. Beda sama lahannya Rify Haji. Mungkin kalau pengen lihat lahannya Rify Haji yang dari kata itu, saya selipin di atas sini. Kalau nggak di sini ya di sini. Nanti saya selipin. Tekstur tanahnya, Pak. Dia itu sebenarnya jenis tanahnya itu harusnya gembur. Cuma mungkin karena udah terlalu lama nggak kenal organik, jadinya kasar, jadinya keras. Dibenahi harusnya tanahnya. Mungkin kalau nyoba dibongkar. Bongkar, yang mana kita bongkar ini? Yang ini, kelihatan batangnya kan? Oh iya. Yes, Ini batang seberapa ya? ini. Sekitar 1 jempol lebih lah ya. Ini dari umbi ukuran? Dari bibit apa ini, Mas? Dari umbi 2 on. Hah? Gede loh, Mas, 2 on. Iya. Tapi ini loh, pirang on ini. Satu on, bukan 1 on. Kita coba bongkar ya, kawan. Ini umbi nih. Orang Mas, wong sakti Mas. Wadah sarung, Mas, kata. Lumayan atas, cuy. Ini di bulutan ya, tapi tanahnya itu gali aja susah. Apalagi nggak digulut. Apalagi nggak digulut. Hancur. Nyangkul bisa kena umbinya kalau nggak tahu. Iki kan apa akhirnya orang nggak segede. Jatuhnya padat. Jatuhnya padat. Kadang bentuknya aneh. Karena poranya berjuang melawan tanah yang Keras. keras tadi. Nah, udah mulai kelihatan. 4 bulanan ya. Berarti umur 4 bulanan ya? Terus mati. Halo, Pak. Kelihatan dengan dari sini. Nah, ini kan bisa. Cek, Mas. Belum, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak Rohim. Jangan maksa. Puasa kita, Pak. Puasa, Pak. Habis nanti tenaganya. Pulang nggak nyampe rumah, nyampe warung. Nah. Tuh. Ini masih ada. Ini masa sih sisa umbi yang kemarin masih ada malah. Berarti dia proses vegetatifnya belum sempurna. Dia udah mati duluan. Masih ada sisa umbi sebelumnya. Pembesarannya kurang maksimal itu. Sekitar 3-4 on lah ya. Mungkin kalau tanahnya agak sedikit gembur itu akan lebih maksimal. Bentuknya pun Lucu. ya. Itu kan, bener kan? Bentuknya pun Karena- memaksa, Karena padat. dipaksa untuk melawan tanah yang keras, Mungkin ini buat pelajaran buat pemula, jadi ya lahannya dibenahi dulu. Karena yang terpenting memang awal tanam porang itu pengelolaan lahan. Balikan lagi ke alam. Kita ngambil dari alam, kembalikan ke alam. Nah, jadi kayak kotoran kambing itu lebih membantu peternak,
mengasih mengasih lapangan kerja bagi yang nganggur-nganggur buat ngumpulin kotoran kambing. Ini ada isinya nih, cuma udah capek duluan. Hari nyiram kok berarti ya? Iya. Mungkin angel mungkin. Jadi bisa dilihat tanamannya agak bolong-bolong. Tadinya pakai jarak tanam berapa ini, Mas? 40. Jarak tanam antar pohon 40 cm. Antar gulutan 50. Antar gulutan kurang lebih 50. 50-60. Sebenarnya ideal untuk sampai tanaman 2 musim tanpa dibongkar sudah cukup ideal. Bisa lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin untuk pemula yang lain ada saran, Mas? Belajar dari kesalahan apa yang merasa salah yang udah dilakukan yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk para pemula yang lain. Untuk pemula, untuk pelajarannya itu untuk perawatan tanah. Untuk tanah itu harus memang betul-betul harus lebih bagus lah. Jadi dari pemupukan dasar, pengolahan tanah yang lainnya juga harus dilihat juga. Kalau seperti ini kan masih kurang seperti. Jadinya Kurang memuaskan. Ngerawat 1 tahun itu juga Sia-sia. kurang seneng gitu rasanya. Sia-sia. Kalau nggak semaksimal mungkin itu ngerawatnya juga jadi agak males-malesan, kelihatan kurang subur. Kalau masa tanam, ngerasa telat nggak kemarin Januari? Sangat telat sekali, sangat telat sekali. Idealnya harusnya kalau boleh dibilang November, Desember. Jadi ini salah satu efek Telat tanam, telat musim. Harusnya tanaman masih 4 bulan itu masih masa pembesaran umbi. Tapi ini udah karena udah Panas. hujan udah jarang, jadinya dipaksa untuk dorman. Udah pada ada yang tidur. Ada black konjek no. Tuh black konjek. Varietas Pasuruan. Ini orang California. Kalau untuk bibit, untuk pemula ada saran, Mas? Mau kata apa? Kalau Mas? bibit enak umbi, Mas. Enak umbi, Mas. Enak umbi, Mas, daripada kata, Mas. Lebih mudah. Lebih mudah, lebih cepat besar, Mas. 1 Cepet tahun jadi duit, bisa Mas. jual, Mas. Kalau kata nunggu 2 musim, Mas. Itu lihat dari perawatan, Mas. Ya. Sudah? Cukup lah, banyak pelajaran dari Pak Riswanto. Saya cuma mengulangi tadi waktu tanam mungkin terlalu telat. Tanahnya baru tahun pertama ini ya kenal organik, jadi udah bertahun-tahun pakai kimia, jadinya tanahnya teksturnya itu keras banget. Terus ketiga, pingin pakai mulsa nggak, Mas? Juga pakai mulsa. Rencana juga pakai mulsa. Udah capek lawan rumput, Mas ya. Untuk pemula itulah yang bisa dipelajari dari lahannya Pak Riswanto. Moga-moga bisa diambil pelajaran ilmunya. Good luck. Nah, untuk tambahan dari saya, dari kemarin udah ada 3 orang itu memang mengeluhkan masalah pengelolaan lahan. Kenapa? Karena logikanya tiap tanaman yang mereka lihat, yang mereka tempati itu tanah itu. Jadi semakin bagus pengelolaan lahan, itu semakin bagus tumbuhnya. Nanti kita tinggal perawatannya bagaimana. Mungkin kalau bibit saya bisa nambahin, belilah waktu orang mau panen. Kayak gini udah banyak mati, kalau ada yang sekitar mati, dicoba aja tanya. Mumpung masih murah-murahnya.
hati-hati. Terus jangan sampai beli musim tanam baru nyari bibit. Mahalnya. Mungkin cuman itu saran saya. Mungkin bisa disambung di lahan lain buat pengalaman, buat tambahan. Salam petani Porang Pasuruan. Assalamualaikum.